Halo sahabat AHA, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang sebuah topik yang sedang trending, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan COVID-19. Kalau kita ngomongin tentang COVID-19, kita harus selalu bertanya kepada orang yang tepat dan memang ahlinya. Jangan sampai kita percaya pada semua berita yang kita dapatkan yang nggak jelas sumbernya dari mana, tidak jelas juga kebenarannya, dan jangan sampai kita malah ikut menyebarkan hoax. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Dr. Oktiningsih, spesialis paru. Beliau adalah salah satu dari tim COVID-19 di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Halo Dr. Okti. Halo. Kayaknya biarpun setiap hari berkutat dengan COVID-19 masih tetap cetar membahana. Harus sehat. Salam sehat. Oh iya dok, sehat selalu. Dok, kalau boleh nanya, kita kan sudah mungkin tahu ya dok ya semua bahwa gejala-gejala dari COVID-19 ini yang paling umum mungkin panas atau batuk pilek. Ada nggak sih dok gejala-gejala lain yang harus kita perhatikan yang mungkin itu gejala dari COVID-19? Ya, jadi kalau COVID-19 kan semua menginformasi mengenai itu kan sudah semua di mana-mana sudah tahu. Tetapi yang kita hadapi tidak selalu semua sama yang ada di media sosial itu. Ada beberapa pasien saya gejala utama adalah mual, adalah muntah, adalah diare, adalah tidak nyaman, dan kemudian tiba-tiba COVID-nya tes positif. Jadi memang panas itu dominan. Gejala batuk, pilek itu semua sudah tahu, tapi mual, muntah, kelesuan badan itu jangan diabaikan. Pada musim pandemi ini kita lebih baik proaktif untuk memeriksakan kondisi kita daripada panik sendiri di rumah hiperreaktif yang tidak ada gunanya. Oke, jadi bisa ke gejala pencernaan juga ya dok? Bisa. Dan tidak selalu ada panas berarti? Betul. Oke. Berarti daripada kita parno-parno, mendingan langsung konsultasi aja ya dok, yang langsung ke dokter. Nah dok, kalau kita udah mulai merasakan gejala-gejala itu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Anda sebagai orang awam, memang paling tepat adalah datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti di sana dokter akan memastikan, betul nggak? Kalau memang dokter curiga akan dilakukan tes. Kalau dilakukan tes, nanti Anda akan dilakukan screening dan sebagainya dan akan ditetapkan status Anda itu apa? Apakah ya seperti betul? Apakah PDP atau nanti kalau sudah jadi tesnya confirm case, jadi pas positif. Nah, itu akan jadi kalau screening. Kita harus jangan terus mengobatin sendiri, parno-parno sendiri, lebih baik tanya. Kalau terus misalnya diobatin, kalau tidak membaik ya harus kontrol gitu ya dok ya. Oke. Terus, nah kalau apa yang harus kita lakukan seandainya kita terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, betul. Jadi seandainya sudah positif, nanti dokternya akan mengklasifikasikan Anda sebagai ini kelompok mana? Kelompok ringan, kelompok sedang, kelompok berat. Kalau ringan itu memang tidak perlu harus MRS berduyun-duyun MRS karena MRS sekarang rumah sakit sekarang sudah overload. Jadi Anda bisa melakukan isolasi mandiri istilah kita. Kalau sedang kemudian berat, Anda perlu perawatan di rumah sakit. Nanti rumah sakit yang akan merawat. Begitu. Iya. Apalagi katanya memang sekarang kebanyakan dari pasien confirm itu adalah justru yang OTG ya dok ya, orang tanpa gejala atau yang mungkin mild atau ringan ya dok ya. Nah, apa sih dok yang harus kita lakukan terutama kalau misalnya kita berstatus sebagai ODP, PDP, apalagi pasien confirm positif COVID, ketika yang dinamakan dengan karantina mandiri itu seperti apa sih dok? Apakah cuma nggak boleh keluar rumah aja atau seperti apa? Ya, jadi kalau yang tadi termasuk yang OTG kan tidak perlu ngamar ya, ataupun yang ringan itu tidak perlu ngamar, itu apa yang kita lakukan harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu apa? Artinya ya Anda harus tinggal di dalam kamar tidur sendiri, Anda harus memisahkan physical distancing maupun social distancing. Social distancing mungkin sudah tidak karena Anda melakukan isolasi mandiri,
Tapi physical distancing dengan anggota keluarga itu yang perlu diperhatikan. Jagalah tidur di kamar sendiri, jagalah jarak dengan keluarga terdekat. Pakai alat-alat semuanya kalau bisa terpisah dengan keluarga. Tetapi walaupun demikian, Anda harus melakukan aktivitas. Jadi lakukanlah, seandainya Anda mau melakukan aktivitas olahraga, lakukan itu di rumah sendiri. Di kamar itu ya? Iya, di kamar boleh, atau di halaman rumah di halaman rumah ada pagarnya, nggak ketemu sama orang. Itu boleh juga dilakukan. Anda bisa minum vitamin, lakukan hidup sehat, dan jangan lupa desinfeksi di barang-barang Anda, kamarnya harus dibersihkan supaya kalau toh ada droplet yang keluar itu tidak lari kemana-mana. Itu tujuannya. Jangan Anda mengungsi, isolasi sendiri, tapi Anda terus mengeluarkan droplet. Nah, itu kan bisa menyebar ke keluarga terdekat. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita sendiri ya dok ya, yang berstatus ODP, PDP atau apalagi confirm itu, kemudian keluarga kita tidak, ya kita juga isolasinya harus terhadap keluarga yang satu rumah itu juga kita harus ini ya dok ya, physical distancing itu iya, tadi ya dok physical ya. distancing. Jadi kamar terpisah, alat-alat pribadi kayak makan, Ya, peralatan mandi, semua itu sendiri ya dok ya, dipisahkan dari anggota keluarga yang lain. Ya, dan desinfeksi yang tadi, Oh, iya. jangan lupa. Oke. Ngepel, membersihin lap-lap, ranjang, handrail, semuanya yang bisa mengakibatkan kontaminasi dan transmisi itu yang harus kita perhatikan. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk dari olahraga ya dok ya, yang Yaitu ngepel sendiri. Oke, dok, apa sih dok saran-saran dari dokter atau himbauan untuk teman-teman di luar sana, untuk masyarakat, yang bagaimana caranya supaya saya dapat ikut berperan untuk memutus rantai COVID-19 ini? Ya, jadi setiap orang, setiap masyarakat Indonesia, masyarakat Surabaya bisa menjadi pahlawan. Tidak harus Anda jadi dokter, tidak harus jadi satgas, ketua, enggak. Tapi Anda bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda. Tinggallah di rumah, kemudian terapkan PHBS, pola hidup bersih sehat. Dengan demikian Anda bisa menjadi pahlawan untuk orang-orang yang Anda cintai. Jangan pergi ke tempat keramaian. Jagalah cuci tangan, hidup sehat dan sebagainya, sehingga Anda semua bisa terhindar dari penyakit COVID dan tidak menulari orang lain dan orang-orang yang Anda kasih. Ya. Oke, terima kasih Dokter Okti atas waktunya. Nanti mungkin lain kali, mungkin dari teman-teman ada yang masih banyak yang mau ditanyakan. Nanti kalau ada waktu lagi dan memang ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya dok ya? Oke, sukses selalu dok, sehat selalu, jangan lupa pokoknya tetap jaga stamina kan, karena dokter setiap hari ini ya dok ya, terima kasih, konteks dengan COVID-19. Betul. Iya, nah itu dia sahabat AHA, jadi kita semua, bahkan Anda, bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang Anda kasihi. Jangan lupa seperti pesan Dokter Okti tadi, stay at home, nggak usah keluar-keluar kalau nggak memang betul-betul untuk tujuan yang penting. Berolahraga saja di rumah, kemudian rajin cuci tangan, jangan suka menyentuh wajah. Kalaupun memang terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa dipakai maskernya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi ke Poli Paru atau ke customer service Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya, atau juga bisa melalui media sosial kami. Salam sehat Adi Husada dan sampai jumpa di video-video berikutnya.